Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana materi kita hari ini ialah anuitas di muka dan anuitas ditunda. Kalau minggu kemarin kita belajar anuitas biasa ya, sedangkan sekarang kita belajar anuitas di muka dan anuitas ditunda. Sebelum kita lanjutkan materi kita, Ibu akan memberitahu apa sih fungsi dari pembelajaran anuitas ini ya kan? Apa sih aplikasinya? Apa tujuan kita untuk belajar materi anuitas ini? Perhitungan anuitas ini digunakan untuk menghitung dua jenis, yaitu menghitung nilai sekarang atau present value dan untuk menghitung nilai yang akan datang atau future value. Adapun untuk menghitung nilai sekarang, yaitu contohnya ketika kita mau menghitung besar cicilan KPR ya. Yang kedua, cicilan utang sewa, guna usaha atau leasing ya. Yang ketiga, menghitung nilai tabungan saat tertentu. Yang keempat, tingkat bunga efektif suatu pinjaman. Yang kelima, lama periode waktu yang diperlukan. Yang keenam, nilai sekarang dan rangkaian pembayaran di kemudian hari. Yang terakhir yaitu saldo pinjaman pada saat tertentu ya. Sedangkan fungsi dari perhitungan anuitas pada menghitung nilai yang akan datang atau future value. Yang pertama itu untuk menghitung nilai akhir suatu tabungan. Yang kedua, menghitung nilai tabungan saat tertentu. Yang ketiga, lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah tabungan tertentu. Yang keempat, besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode memperoleh jumlah tertentu ya. Itu adalah beberapa aplikasi dari perhitungan anuitas ya. Jadi kita kembali ke anuitas di muka. Apa perbedaan anuitas biasa dengan anuitas di muka? Yaitu perbedaannya berada di saat pembayaran pertama. Kalau di anuitas biasa itu pembayaran di pertama dimulai saat satu periode lagi gitu. Sedangkan pembayaran pertama pada anuitas di muka yaitu dia lakukan di awal periode atau hari ini juga gitu. Maksudnya kalau anuitas biasa itu dia pembayaran pertama itu atau periode pertama itu 1 bulan lagi ya kan. Misalnya kita mengkredit suatu sepeda motor. Udah kita mengkredit kan ya, kita kasih DP. Jadi kita untuk membayar bulanannya periode pertama itu kan bulan depan. Sedangkan kalau di anuitas biasa anuitas di muka itu kita membayar kreditnya atau pembayaran periode pertamanya itu ya awal bulan ini atau pada hari itu juga, pada saat kalian mau membeli sepeda motor itu maksudnya ya. Jadi kebanyakan itu leasing ataupun perusahaan yang lain itu menggunakan anuitas biasa ya. Anuitas biasa ini lebih sering digunakan ya atau diaplikasikan oleh suatu perusahaan ya. Adapun rumus dari anuitas di muka untuk nilai sekarang atau present value yaitu dari persamaan anuitas biasa yang kita bahas minggu lalu, yaitu PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I dikali A. Dari rumus di atas dapat kita ambil untuk rumus anuitas di muka untuk nilai sekarang yaitu present value atau PV. Kalau DW itu artinya dia present value atau nilai rumus anuitas di muka itu maksudnya ya nak ya, perbedaannya ya. 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 per I dikali A ditambah A sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N tambah 1 per I ditambah 1 dikali A. Sedangkan untuk mencari A sama dengan PV
per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N tambah 1 per I ditambah 1 ya. Ini adalah rumus untuk anuitas di muka untuk nilai sekarang ya. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama, hitung nilai sekarang dari 1 juta rupiah yang diterima setiap bulan selama 5 kali mulai hari ini. Jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% per annum. Berarti diketahui A-nya 1 juta ya. Sedangkan I-nya 18 per 12. 12 itu artinya 12 bulan ya dalam 1 tahun. Sama dengan 1,5 atau 0,015. N-nya 5 ya. 5 kali dimintanya ya. Berarti N-nya 5. Sehingga kita jawab PP sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I dikali A. Kita masukkan ke rumusnya. 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,015. Oh, ini kurang pangkatnya ya nak. Pangkat negatif N, berarti ini pangkat negatif 5 ya seharusnya ya. Pangkat negatif 5. Ini seharusnya mana tadi? Ini harusnya pangkat negatif 5 ya. Pangkat negatif 5 ini ya. Pangkat negatif 1 ya. Pangkat negatif 5. Ini pangkat negatif 5 harusnya ya. Waduh, jelek kali ya. Ya, harusnya ini pangkat negatif 5 per 0,05 0,015 dikali A. A-nya 1 juta sehingga hasilnya 4.854.384,65 rupiah ya. Ini ditambahkan dulu baru dipangkatkan ya nak, pangkat negatif 5 ya. Baru hasilnya 1 dikurang hasil ini tadi ya, hasil pangkat negatif 5 tadi. Baru kita per 0,015 dikali 1 juta. Minggu kemarin kan ada yang bertanya, Bu, kenapa beda Bu jawaban saya, katanya gitu kan. Karena apa beda? Karena dia duluan misalnya ini kan 1 ditambah 0,015 ditambahkannya 1 berarti 1,015. Habis itu dikurangkannya 1 dikurang, tunggu ya, apa ini? Habis itu 1 dikurang 1,015 baru dipangkatkannya. Itu salah ya nak ya. Seharusnya yang di dalam kurung dulu kita selesaikan. Kita jumlahkan dulu baru kita pangkatkan negatif 5. Habis itu baru kita 1 dikurang hasil ini tadi ya. Baru kita bagi 0,015. Habis itu kita kali ya nak ya. Jangan kita kurangkan dulu ini, kita selesaikan ini baru kita pangkatkan. Itu salah ya nak ya. Selanjutnya kita hapus dulu ini ya. Oke, selanjutnya seorang karyawan yang sudah bekerja selama 30 tahun harus purna bakti dan mendapatkan uang pensiun sebesar 200 juta rupiah. Sekaligus dia memutuskan untuk mengambil sebesar 6 juta setiap 3 bulan.
mulai hari ini dan menyimpan sisanya dalam deposito 3 bulan dengan bunga sebesar 6% per annum. Dalam berapa tahun depositonya akan habis? Berarti diketahui A-nya itu 6 juta ya. A-nya 6 juta sedangkan I-nya 0,015 karena dia minta tadi mana dia? Ya, 0,015 ya, dan VV-nya present value-nya itu 200 juta dikurang 6 juta, berarti sisanya tinggal 194 juta lagi ya kan. Yang ditanyakannya kan berapa tahun, berarti periodenya ya kan. Berarti yang ditanya ialah N. Sehingga rumus N sama dengan log 1 dikurang VV dikali I per A per log 1 ditambah I. Hasilnya yaitu 44,57019609 ya. Sehingga waktunya itu bisa kita bulatkan 45 bulan ya. Jadi ini enggak Ibu buat perhitungannya ya. Tidak Ibu buat perhitungannya. Jadi ini adalah tugas kalian yang pertama. Yang pertama tugas kalian itu ini, perhitungan yang ini. Perhitungan ini harus kalian kerjakan ya. Harus kalian kerjakan yang ini ya. Kalian masukkan semua rumusnya ini sehingga menghasilkan 44,57019699 ya. Kalian masukkan log 1 dikurang, masukkan VV-nya per A sampai selesai ya. Sampai selesai perhitungannya ini sehingga menghasilkan 44,57019609 ya. Ibu mau melihat bagaimana kalian menghitungnya. Karena minggu kemarin atau hari Sabtu kemarin banyak yang salah di perhitungannya ya. Jadi Ibu sengajakan seperti ini saya buat ya supaya kalian bisa menghitungnya. Ibu mau melihat ya. Jadi ini adalah tugas pertama. Tugas pertama kalian ya. Coba tulis kembali perhitungannya ya. N sama dengan negatif log 1 kurang VV kali I per A per log 1 ditambah I. Kalian tuliskan kembali perhitungannya dari awal ya. Masukkan semua, baru dikalikan, dikurang baru log, baru per ya. Kalian selesaikan lagi ya. Selanjutnya anuitas di muka untuk nilai yang akan datang atau future value ya. Future value kita hapus dulu ini. Oke, udah kelihatan ya. Oke, untuk anuitas di muka untuk nilai yang akan datang. Adapun rumus pada anuitas biasa yaitu FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali dengan A ya. Untuk anuitas di muka pada nilai yang akan datang yang merupakan hasil kali rumus anuitas biasa dengan 1 ditambah I ya. Ini dia ya. Untuk future value di muka ya. Anuitas di muka yaitu tinggal kita kalikan aja 1 ditambah I sehingga rumusnya 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali A dikali 1 ditambah I ya. Untuk mencari periodenya N sama dengan log FV dikali I FV kali I per A dikali 1 ditambah I ditambah 1 per log 1 ditambah I ya. Ini adalah rumus untuk nilai yang akan datang. Kita masuk ke contoh ya.
Hitung nilai akan datang pada akhir tahun kelima dari tabungan 1 juta rupiah yang disetorkan setiap tahun selama 5 kali mulai hari ini jika tingkat bunga 10% per annum diperhitungkan tahunan. Berarti diketahui A 1 juta, I-nya 0,01 itu 10% ya. Dibagi 12 ya. N-nya sama dengan 5. Kita masukkan ke rumus lagi ya. Tadi 1 ditambah I-nya 0,1, N-nya 5 pangkal 5 dikurang 1 per I 0,01 ya. Dikali A-nya 1 juta dikali 1 ditambah I 0,1 sama dengan 6.715.610 ya. Ya hasilnya. Selanjutnya yang kedua, seseorang ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat dia pensiun kelak, tepatnya 20 tahun lagi. Untuk tujuan itu dia akan menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung mulai hari ini, karena hari ini adalah hari gajian. Selama 20 tahun ke depan, berapa besar tabungan bulanan yang harus dia lakukan jika tingkat bunganya 9% per annum? Oh, maksud soal ini ialah ada seseorang ya kan, dia ketika pensiun nanti dia harus memiliki tabungan atau memiliki uang sebesar 500 juta. Sedangkan dia pensiun itu 20 tahun lagi. Maka dia akan menabung ya kan? Maka dia akan menabung sampai 20 tahun lagi. Berapa gitu ya? Berapa cicilan dia atau tabungan dia per bulan atau per periode jika tingkat bunganya 9%, itu maksudnya ya. Maka diketahui future value-nya yaitu nilai yang akan datangnya 500 juta rupiah. Sedangkan I-nya 0,0075 itu dari mana? Dari 9 per 12. 9 per 12 itu 9% ya. 9% per 12 menghasilkan 0,75%. 0,75% itu dibagi 100 berarti 0,75 per 100 sehingga menghasilkan 0,0075 ya. N-nya 20 tahun kan? Berarti dikali 12 sehingga 240. Adapun A-nya yaitu FV per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 ditambah I. Ini tugas untuk yang kedua ya nak. Ini tugas kalian yang kedua. Ayo tuliskan kembali perhitungannya ini ya. Tuliskan kembali perhitungannya ini sehingga dia menghasilkan nanti nilai akhirnya. Ini dia ya, 743.056 rupiah. Ini ya, 56,8529 rupiah. Jadi kalian tuliskan kembali nih perhitungannya dari awal ini ya sampai akhir menghasilkan 743.000 ini ya. Kalian tuliskan kembali, masukkan rumusnya, habis itu tambah, pangkatkan, kurang, baru dibagi ya. Baru dikali 1 tambah I. Kalian tuliskan kembali lagi ya. Berarti udah ada 2 soal tugasnya ya. Udah ada 2 soal tugasnya. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu contoh ketiga. Ini kita hapus dulu ya. Contoh ketiga. Oke, sudah ya. Contoh ketiga, seorang berencana untuk menabung 1 juta rupiah setiap bulan untuk bisa mendapatkan uang sebesar 20 juta. Jika yang bisa didapatnya adalah 6%. Oh, ini jika bunga ya. Jika bunga yang didapatnya adalah 6% per annum, berapa waktu yang dimintanya? Berarti periodenya ya. Berapa waktu
waktu yang diperlukannya. Ini maksudnya dia mau menabung. Per periode itu dia yang paling sanggup itu mampu sebesar 1 juta per bulan. Untuk mendapatkan uang 20 juta itu berapa bulan dia dengan bunga 6%, itu maksud dari soalnya ya. Sehingga diketahui FV sama dengan atau future value 20 juta, sedangkan A adalah 1 juta, I-nya 6% per 12 sama dengan 0,005. Kita gunakan rumus N log FV kali I per A dikali 1 ditambah I ditambah 1 per log 1 ditambah I. Ini tugas yang ketiga ya. Ini tugas ketiga. Tuliskan kembali ya ini ya. Hasilnya sehingga hasilnya itu 19,01894816 ya. Kalian tuliskan kembali perhitungannya ini ya, sehingga dia menghasilkan 19,01894816 ya. Sehingga tugas kalian sudah ada 3. Tulis kembali perhitungannya, masukkan nilainya sehingga operasikan sehingga menghasilkan ini dia ya 19, ini ya. Sehingga tugasnya sudah ada 3 ya nak ya. Kita lanjut, ibu sengaja tidak membuat perhitungannya agar ada yang kalian kerjakan, karena ibu mau melihat minggu semalam banyak kali salah di perhitungannya ya nak. Selanjutnya anuitas ditunda ya. Anuitas ditunda. Kita hapus dulu ini ya. Oke, anuitas ditunda. Asumsi bahwa pembayaran pertama adalah dalam anuitas adalah pada akhir periode atau 1 periode lagi, disebut anuitas biasa. Atau pada awal periode atau hari ini disebut anuitas di muka. Anuitas yang tidak memenuhi asumsi atau definisi anuitas biasa atau anuitas di muka karena pembayaran dimulai setelah beberapa periode, misalnya setelah M periode, disebut anuitas ditunda. Maksudnya ini anuitas ditunda ini dia tidak pembayarannya tidak di awal maupun tidak di akhir periode. Ya, dia tidak di anuitas biasa dan tidak di anuitas di muka. Dia pembayarannya beberapa periode. Ya kan, dimulai setelah beberapa periode, kita belum tahu, atau setelah M, kita sebut dengan M periode atau disebut dengan anuitas ditunda ya. Itu maksud anuitas. Beda anuitas biasa, anuitas di muka dan anuitas ditunda ya. Rumus-rumus anuitas ditunda yaitu untuk nilai yang akan datang ini ya. PV untuk M dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N per I dikali A. PP sama dengan PV0 atau PV mula-mula sama dengan PP M kurang 1 per 1 ditambah M dikurang 1 ditambah I pangkat M dikurang 1. Bisa kita turunkan lagi rumusnya, yaitu 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I dikali A per 1 ditambah I pangkat M dikurang 1 ya. Kita masuk ke contohnya aja ya. Hitung nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta rupiah setiap tahun selama 4 kali yang dimulai 5 tahun lagi. Jika I sama dengan 10% per annum. Berarti kan dibilangnya dimulai 5 tahun lagi, berarti M-nya 5 ya. I-nya 0,1 itu 10%. N-nya 4 selama 4 kali dibilang, berarti 4 kali periode ya.
A-nya itu 1 juta. Ditanya PV, nilai sekarang ya, present value. Kita masukkan ke rumusnya. Sehingga 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,1 pangkat negatif 4 per 0,1 dikali 1 juta per 1 ditambah 0,015 dikurang 1 ya. Sehingga menghasilkan 2.165.060,75 rupiah ya. Contoh kedua. Nanti perhitungannya jangan seperti ini ya. Nah, ini masih bisa lagi masih panjang lagi nih ya. Cumanya ini Ibu singkat aja karena di PowerPoint dia tidak bisa muat ya. Ini masih banyak lagi ya. Nanti tugas kalian itu jangan seperti ini, kalian buat cuma satu kali perhitungan, tidak ya. Sampai kalian tambahkan 1 tambah 0,1 pangkat negatif 4, 1,1 pangkat negatif itu berapa, pangkat negatif 4 itu berapa gitu ya. Baru kalian kurangkan 1 dikurang hasil ini itu berapa ya. Harus tertera semuanya dengan jelas ya perhitungannya ya. Kita masuk ke contoh kedua, yaitu sebuah asuransi pendidikan sekali bayar menawarkan pembayaran uang kuliah sebesar 10 juta rupiah setiap semester selama 8 semester kepada penerima manfaat atau beneficiary sejak si anak mulai kuliah. Jika si anak sekarang berusia 8 tahun dan akan mulai kuliah 10 tahun lagi. Berapa harga pokok angsuran pendidikan itu hari ini sebelum memperhitungkan biaya asuransi, komisi agen dan keuntungan perusahaan asuransi? Jika tingkat bunga adalah J2 sama dengan 10%. Berarti jawabannya adalah M-nya 10 tahun katanya tadi ya, 10 tahun yaitu 20 semester. N-nya berarti 8 semester ya, berarti N-nya 8 ya. I-nya 10% per 2 karena dia minta J2, makanya dia per 2 sama dengan 5%, berarti 5 per 100 yaitu 0,05 dan A-nya adalah 10 juta. Maka PP-nya atau PP0 sama dengan PP0 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat N per I dikali A per 1 tambah I pangkat M bentar ya. Oke, ini dia ya. Sehingga menghasilkan 25 juta ya. Adapun tugas kalian yang keempat ini dia nak, perhitungan yang ini ya. Adapun tugas kalian yang keempat ini dia ya. Coba kalian hitung lagi ini. Coba kalian hitung lagi ya. Kalian hitung ini rumus ini. Tuliskan kembali rumusnya ini ya sampai menghasilkan 25.577.127,6 rupiah ya. Tuliskan kembali ini ya. Berarti sampai di sini tugas kalian ada 4 ya. Hanya menghitung kembali ya, menghitung kembali perhitungan dari soal-soal yang kita bahas tadi ya nak. Ini yang terakhir ya, berarti ada 4 soal ya tugas kalian ya nak ya. Jadi akan ibu tunggu tugasnya ya sampai akhir pembelajaran ini ya. Cukup sekian ya materi kita hari ini, yaitu anuitas di muka dan ditunda ya. Silahkan kerjakan tugas yang ibu sampaikan tadi, ada 4 soal berarti ya. Udah ibu akhiri, sampai dengan minggu depan kita tatap muka ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kembali ya nak ya. Chat pribadi boleh, kalau kalian segan di grup atau di GC, chat pribadi boleh, pasti akan ibu jawab ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.